Tak ada yang menyangka, seorang wanita sederhana dari pelosok Jawa Timur bisa menaklukkan hati seorang pria Arab terpandang. Inilah kisah nyata yang penuh haru dan cinta, terjadi di tengah gurun pasir yang panas, namun menyimpan kehangatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, agar terus menyajikan kisah-kisah penuh pelajaran dan inspirasi hidup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Namanya Lestari, seorang janda berusia 34 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan, ia harus berjuang menghidupi dua anaknya yang masih kecil. Aku gak mau anak-anakku kelaparan. Aku rela kerja apa saja, katanya suatu malam kepada ibunya sebelum ia memutuskan merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Lestari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh. Majikannya seorang duda bernama Abdul Rahman, pria berusia 45 tahun, pengusaha sukses yang hidup sendiri bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Hari-hari Lestari di awal tidak mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan cuaca panas, bahasa yang asing, dan adat yang berbeda. Tapi ia tetap sabar dan lembut dalam bersikap. Syukron ya Lestari, kau perempuan yang sabar, ucap Ibu Abdul Rahman suatu hari ketika Lestari dengan telaten menyuapinya makan dan mengusap kakinya yang bengkak. Ketulusan Lestari mulai menarik perhatian Abdul Rahman. Bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi karena sikap lembut dan doa-doa lirih yang sering terdengar dari kamar kecil di malam hari. Kau selalu bangun malam, apakah kau sedang menangis? Tanya Abdul Rahman suatu malam. Lestari menjawab pelan, tidak, saya hanya rindu anak-anak saya, dan sedang berdoa agar Allah menjaga mereka. Sejak malam itu, Abdul Rahman sering memperhatikan Lestari dari jauh. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang ada di rumahnya bukan sekadar pembantu, tapi perempuan yang kuat dan berhati mulia. Waktu berlalu, Lestari semakin dekat dengan ibu majikannya. Mereka sering berbicara, bahkan tertawa bersama. Kau seperti anakku sendiri, kata sang ibu sambil memeluk Lestari. Abdul Rahman merasa tenang tiap kali Lestari ada di rumah. Kau membuat rumah ini hidup kembali, katanya suatu sore saat Lestari menuangkan teh untuknya. Tapi Lestari tetap menjaga batas. Ia tak pernah berlebihan. Dalam doanya, ia sering berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa diri. Aku hanya ingin mencari nafkah yang halal." Suatu hari, Abdul Rahman berbicara serius pada ibunya. "Ibu, aku ingin menikahi Lestari." Ibunya terkejut, namun tak menolak. Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku pun setuju. Ketika Abdul Rahman mengungkapkan niatnya, Lestari menangis. Saya ini cuma janda miskin, Tuan, tapi Abdul Rahman memotong. Kau adalah wanita terhormat. Kekayaan bukan ukuran cinta. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh haru. Beberapa sahabat Abdul Rahman datang, dan Lestari pun menangis saat melihat fotonya bersama sang suami dikirim ke anak-anaknya di kampung. "Ibu, Bu Lestari sudah menikah ya?" tanya anak sulungnya lewat video call. Lestari tersenyum sambil meneteskan air mata. "Iya nak, sekarang kalian punya ayah lagi, insya Allah yang sayang kalian juga." Hari-hari Lestari berubah. Ia bukan lagi hanya pembantu rumah tangga. Tapi ia tetap rendah hati, tetap mencuci piring sendiri, dan selalu menyuapi ibu mertuanya seperti dulu. "Aku tidak menikah karena ingin status, aku menikah karena hatiku tahu dia orang baik," ujar Abdul Rahman saat ditanya koleganya tentang keputusannya menikahi seorang janda Indonesia. Banyak yang terinspirasi oleh kisah mereka. Cinta tak memandang asal, status, atau kekayaan. Ia tumbuh dari keikhlasan dan kebaikan hati. Lestari kini tinggal di Riyadh, namun ia sering pulang ke Indonesia untuk mengunjungi anak-anak dan membangun rumah yang dulu hanya papan kayu, kini berdiri kokoh dengan nama Rumah Doa Lestari.
Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa wanita yang ikhlas dan sabar, kelak akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski dari arah yang tak disangka-sangka.